Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Arno Adi Kurtoro yang selaku dosen pembimbing. Eh, Selamat siang juga untuk kakak-kakak asisten dan teman-teman PRD kelas 71 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan judul pemanfaatan air lindi sebagai alternatif sumber energi listrik di TPA dengan menggunakan MFC. Next. Sebelum itu, kelompok 4 ini terdiri dari anggotanya yaitu ada Intan, ada saya Safira, ada Vanessa, Erlina, Ardi, Evan, Ashifa, Gani, dan Putri. Next. Sini saya akan mulai dengan pendahuluan. Di sini ada latar belakangnya. Di sini terdapat latar belakang dari rancangan kami, di mana pembangkit listrik di Indonesia ini mayoritasnya masih memanfaatkan energi fosil. Sementara energi terbarukan sendiri, 60% sampah di TPA itu sebenarnya masih berujung hanya tertimbun saja. Dan TPA juga sebenarnya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk energi alternatif. Oke. Nah, lalu apa sih yang dihasilkan TPA? Salah satunya adalah air lindi, yang merupakan suatu limbah cair dari perkolasi air hujan lalu limbah atau sampah. Jadi ketika ada sampah yang ditumpuk dan ada air datang, misalnya air hujan, itu semua sari-sari sampah, kandungan sampah itu akan diserap oleh si air, sehingga yang asalnya air bersih, air hujan, menjadi limbah yang dapat mencemari lingkungan. Boleh di next. Sebelumnya saya mohon maaf, soalnya koneksi saya ternyata uh, sedang bermasalah. Sini kita ada konsep yang kita gunakan yaitu microbial fuel cell atau MFC. Sini definisinya, MFC merupakan sistem pembangkit energi listrik yang memanfaatkan interaksi bakteri yang terdapat di alam. Cara kerja sendiri, bakteri yang terdapat pada medium organik, di sini yang kita gunakan yaitu air lindi, dapat mengubah bahan organik menjadi energi listrik dan menghasilkan ion elektron dan proton. Nah, ion-ion inilah yang akhirnya akan menghasilkan perbedaan potensial listrik dan dapat menghasilkannya energi. Next. Desain ini terdapat gimana caranya supaya lindi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, apa saja proses yang harus dilalui agar lindi bisa dimanfaatkan lagi, bagaimana upaya untuk memanfaatkan lindi menjadi sumber energi ke TPA, dan mengapa belum ada cara untuk menjadikan air lindi sebagai sumber daya dan bukan sekadar dihilangkan. Next. Tujuan perancangan kami adalah teridentifikasinya air lindi dan karakteristiknya, serta proses daur ulang air lindi. Dihasilkannya upaya pengelolaan air lindi yang efektif dan bisa dijadikan sumber daya listrik bagi TPA. Dihasilkannya rumusan upaya pemanfaatan air lindi menjadi energi. Adapun manfaat dari perancangan ini untuk menghasilkan desain sistem pengolahan air lindi yang dapat menjadi sumber daya listrik di TPA. Secara keilmuan, manfaatnya untuk menemukan potensi pemanfaatan air lindi dan secara praktis untuk mengatasi masalah lingkungan, terutama pencemaran air. Adapun metode penelitian yang kami lakukan dalam proses merancang alat, yang pertama adalah kajian teori dan penelusuran paten, perancangan desain, pengembangan desain, serta analisis dan pembahasan. Next. Di sini kami ada gambar teknis dari reaktor yang kami telah desain. Di sini ada tampak bawah, ada potongannya, serta ada tampak atas dari reaktornya. Next. Berikut merupakan desain 3 dimensi dari reaktor komponen dan kesatuan reaktor. Kesatuan reaktor adalah kumpulan dari reaktor komponen yang berjumlah 10 kali 10 kali 11 buah reaktor komponen. Berikut adalah tampak dalam dari reaktor komponen, yaitu terdapat katoda dan anoda yang memiliki elektroda. Ya, untuk keunggulan alatnya sendiri yang telah kami rancang, yaitu antara lain yang pertama, mampu mengurangi amonia yang ada pada air lindi. Yang kedua, mampu mengurangi BOD atau biochemical oxygen demand. Dan yang ketiga, mampu menghasilkan sumber daya alternatif pembangkit tenaga listrik. Untuk kekurangan dari desain kami, yang pertama itu pembersihan alat yang kurang praktik untuk dilakukan. Untuk yang kedua, apabila terdapat satu reaktor yang rusak, PLTL tidak dapat beroperasi. Next. Adapun maintenance yang dapat dilakukan pada alat, yang pertama adalah elektroda dan jembatan garam harus tetap diperhatikan keberlangsungannya. Selalu pastikan bahwa tidak ada hambatan pada pipa,
Alat harus dibersihkan secara teratur, serta pergantian elektroda dilakukan dengan melepaskan tabung sel galvani dan melepaskan tutup tabung dengan dikerjakan secara teratur. Next. Nah, selanjutnya ini adalah hasil listrik dari satu unit PLTL. Ini bisa dilihat data-datanya, angka-angkanya, sekian wattnya, dan ini bisa memenuhi 50% kebutuhan listrik TPA. Sebenarnya bisa saja dijadikan 100%, akan tetapi menurut kami itu akan menjadi tidak efisien karena sangat mahal dan dimensinya juga menjadi besar. Dan walaupun hanya 50%, tapi konsep waste to energy masih dapat dijalankan. Boleh di next. Berikut adalah material yang kami butuhkan dalam perancangan sekaligus pembuatan alatnya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada layar. Estimasi atau perkiraan biaya yang kami keluarkan itu sekitar Rp20.640.789. Adapun kesimpulan dari perancangan ini, pembangkit listrik dapat mengatasi masalah air lindi dan tambahannya berupa energi listrik. Dengan 508 buah tabung elektrokimia yang sumbernya air lindi akan dihasilkan daya listrik sebesar 390 watt yang dapat memenuhi setengah kebutuhan listrik untuk TPA. Berikutnya merupakan saran yang kelompok kami kemukakan sendiri untuk hasil alat kami sendiri yang telah kami rancang, yaitu diperlukan desain yang lebih baik untuk meningkatkan jumlah energi yang dihasilkan dan mengurangi biaya pembuatan. Alat yang telah kami rancang ini masih memiliki kekurangan, berupa energi yang dihasilkan itu masih sedikit, sehingga hanya dapat memenuhi setengah dari kebutuhan energi listrik di TPA. Next. Selanjutnya adalah evaluasi dari alat yang kami rancang. Yang pertama adalah metode yang kami gunakan masih berupa kajian pustaka, sehingga kami masih belum bisa untuk mengujinya secara eksperimental. Lalu, perlu dilakukannya pengkajian ulang terhadap bahan material yang lebih efisien dalam berbagai aspek. Selain itu adalah inovasi microbial fuel cell atau MFC ini terbilang masih sangat baru dan harus masih terus dikembangkan hingga saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkannya penelitian yang lebih lanjut. Terakhir, biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek ini tergolong cukup besar untuk 50% dari total energi yang dihasilkan. Nah, berikut ada poster yang telah kelompok kami buat. Di sini ada latar belakang, tampak keseluruhan alat, ada komponennya, ada besar listrik yang dihasilkan, dan perkiraan biayanya. Next. Nah, di sini juga akan ada animasi dari kelompok kami. Energi. PLTL ini menggunakan sistem MFC konvensional yang terdiri dari dua ruang, yaitu ruang anoda dan katoda. Kedua ruang ini dipisahkan oleh jembalan garam tempat terjadinya pertukaran proton. Pada ruangan anoda, dialirkan air lindi pada keadaan anaerobik yang juga mengandung bakteri, dan nantinya dapat membantu proses pembangkitan listrik. Sementara pada ruangan katoda, dialirkan air biasa. Tiap-tiap ruangan anoda atau katoda diisi secara bertahap dengan mengandalkan gravitasi hingga air dan lindi memenuhi ruangan anoda atau katoda pada stek paling atas. Jika daya yang dihasilkan dari PLTL sudah berkurang, isi kedua reaktor akan dikuras untuk memulai siklus baru. Air lindi akan dialirkan ke IPL untuk diproses lebih lanjut, sementara air biasa akan dialirkan kembali ke siklus MFC selanjutnya. Selain membangkitkan energi listrik, PLTL dapat dijadikan sebagai pre-treatment lindi karena dalam prosesnya, MFC dapat mengurangi persentase amonia pada air lindi sebelum memasuki IPL. Tumpukan-tumpukan reaktor ini disusun seri untuk memaksimalkan output daya. Listrik yang dihasilkan akan dialirkan menuju ruang kontrol sebelum diteruskan menuju TPA sebagai sumber energi bersih. Boleh next. Nah, di sini ada daftar-daftar referensi yang telah kami rujuk. Next. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Tanggapan, pertanyaan, maupun kritik dan saran dipersilahkan.
Jadi kita